Hai Sobat Haki dan lain, salam jumpa. Menanam semangka di musim sadon, setiap geblek larenan semangka harus dibuat saluran air guna antisipasi banyaknya air karena curah hujan yang intensif. Dengan kedalaman solokan kurang lebih 30 cm dan lebar geblegan atau larenan berkisar 4-6 meter. Pemakaian benih semangka menggunakan hibrida F1 dengan jarak tanam 60 cm yang ditanam pada tanggal 17 Maret tahun 2022. Benih semangka tumbuh pada 4 hari sesudah tanam. Sembari menunggu, petani semangka melakukan bersih-bersih dengan memotong jerami bekas tanaman padi. Ini hari keempat di mana pos tanam yang ditanam langsung itu sudah mulai pada tumbuh seperti ini tumbuhnya. Ini hari keempat. Dan kegiatan yang dilakukan itu bersihin atau beberes geblegan. Ini hari kelima pos tanam tanggal 17 Maret 2022. Hari kelima. Bahan kanggo ngetim ki ya? Tambahan gaet punulan. Menoleh. Tutupin. Bijinya dimasukin, rel masukin sini, bijinya ditutup. Nanti tumbuh. Pakai nanam semangka inul ya, Pak? Semangka inul. Hari ke-6. Hari ke-6 itu di mana tanaman semangka itu sudah mengeluarkan daun baru sesudah daun kepel sudah dirobohkan. Ini larenan atau geblegan itu sudah bersih dari jerami, sudah mulai dirobohkan. Hari ke-6. Punulan persemaian bibit semangka, persiapan untuk mengganti atau nanjangi itu biar nggak kena hujan langsung ditutup pakai jerami. Ini hari kedua pos persemaian tanam punulan. Pada hari ke-7 sesudah tanam pada tanggal 17 Maret tahun 2022, di mana sudah mulai tumbuh daun baru sesudah daun kepel. Itu pada hari ke-7 dan kegiatannya selain memotong jerami, membersihkan larenan, juga menguruk
pada titik tumbuh semangka di persemaian atau di larenan menggunakan tanah kecil-kecil. Ternyata persemaian punulan itu lebih cepat tumbuhnya dibanding dengan tanam langsung. Tanam langsung membutuhkan waktu 4 hari. Kalau persemaian punulan itu 2 malam atau hari ketiganya sudah tumbuh. Ini adalah hari ke-8 sesudah tanam pada tanggal 17 Maret tahun 2022. Ini pada hari ke-8-nya, di mana semua tanaman semangka pada hari ke-8 itu sudah mengeluarkan daun baru atau daun sesudah daun kepel. Semuanya hampir merata sudah tumbuh daun baru sesudah daun kepel pada hari ke-8. Dan tindakan yang dilakukan pada hari ke-8 yaitu selain membersihkan area di sekitar tanaman semangka dari rumput, juga melakukan tindakan pengurugan menggunakan tanah di sekitar titik tumbuh tanaman tersebut. Pragat ya, Pak? Pragat berbatin. Mungkin lagi nguruk ya, Pak? Iya. Asli bukan oleh pada dojo gede. Ini melakukan tindakan pengurugan menggunakan tanah pada titik tumbuh tanaman semangka di larenan atau di geblegan. Ini dilakukan pada hari ke-7 dan ke-8. Ini udah hari ke-8. Dilakukan pengurugan menggunakan tanah di area titik tumbuh dari tanaman semangka, juga membersihkan lokasi di sekitar titik tumbuh dari rumput atau tanaman-tanaman lainnya yang mengganggu nanti di pertumbuhan tanaman semangka. Ini adalah tanaman semangka pada hari ke-9 sesudah tanam, yaitu pada tanggal 17 Maret tahun 2022. Ini pada hari ke-9-nya, di mana semua titik tumbuh pada tanaman semangka itu mengeluarkan daun muda sesudah daun kepel atau daun pertamanya. Nah, tindakan yang dilakukan pada hari ke-9 yaitu tetap sama. Selain membersihkan pada area sekitar tanaman titik tumbuh, juga melakukan pengurugan menggunakan tanah kecil-kecil pada titik tumbuh semangka di larenan atau di geblegan. Ini pada hari ke-9.
Ini adalah punulan yang sudah disemai, dan ini sudah pada hari ke-6 pos disemai. Kalau untuk persemaian larenan itu dimulai pada tanggal 17 Maret tahun 2022. Nah, sekarang ini untuk mengganti atau nanjangi pada area larenan ini menggunakan punulan, dan punulan ini sekarang sudah berumur 6 hari, sudah mulai tumbuh semua. Ini pada hari ke-6 punulan. Ini adalah hari ke-11 pos tanam tanggal 17 Maret tahun 2022. Ini adalah hari ke-11 di mana tanaman semangka sudah mengeluarkan daun yang kedua. Wolu misalnya. Tolong dina. Iya. Ya, kalau kayu kenangan nih. Terus yang hal itu Ini adalah proses pemindahan punulan ke tanjangan, ke larenan atau ke geblegan. Proses pemindahan punulan ke mau ditanam ke larenan atau ke geblegan. Karena larenan atau geblegan, Pak? Ya kikian. beda. Ya gua halnya ya bebegan. Geblegan semangka ya. Iya. Ini dipindah pada hari ke-8 tanaman punulan untuk mengganti pada larenan geblegan yang tidak tumbuh, di mana tanaman pada larenan atau geblegan sudah mencapai hari ke-11. Sudah 11 hari pada larenan atau geblegan. Ini adalah proses nanjangi atau mengganti tanaman semangka pada larenan atau geblegan yang tidak tumbuh menggunakan punulan. Mengganti atau nanjangi menggunakan punulan. Cara pertama yaitu melakukan pelubangan atau dilubangi pada larenan atau geblegan tanaman yang tidak tumbuh, lalu dimasukkan pupuk, terus punulan semangka dimasukkan ke dalam lubang dan diuruk menggunakan tanah kecil-kecil supaya akarnya langsung mendapat makanan dari tanah tersebut. Ini adalah proses nanjangi atau mengganti tanaman semangka pada larenan atau geblegan yang tidak tumbuh menggunakan tanaman semangka dari punulan, di mana tanaman semangka dari punulan sudah
mencapai hari ke-8, dan tanaman semangka yang tanam langsung pada larenan geblegan itu sudah mencapai hari ke-11. Jadi selisih 3 hari. Selisih 3 hari itu petani semangka melakukan tanam pada punulan. Berarti selisih 3 hari itu petani semangka membuat punulan dan menanam biji semangka pada punulan tersebut, persiapan untuk mengganti tanaman semangka yang tidak tumbuh pada larenan atau geblegan. Ini adalah proses penanjangan, dan itu adalah suara bunyi mesin di mana melakukan pemotongan pada jerami padi untuk membersihkan area geblegan atau larenan semangka. Prosesnya pertama yaitu dilencuk atau dilubangi tanah larenan atau geblegan, lalu dimasukkan pupuk untuk persiapan makan. Selanjutnya punulan dimasukkan, punulan semangka dimasukkan, lalu diuruk. Jangan lupa akarnya dirapatkan ke tanah biar akar langsung mendapat makanan dari tanah larenan atau geblegan. Ini adalah hari tanam ke-12 sesudah tanggal 17 Maret tahun 2022, di mana petani semangka pada pos tanam 12 hari itu sudah melakukan penggemukan dengan komposisi biasanya pakai gemuk mutiara dan NPK, bisa juga pakai pelo. Diencerkan dan dikucur ke sisi samping. Berarti nandur 3.200 tanam ya Pak, 3.200 wit ya? Iya. 3.200 pohon. Ini proses penggemukan, ngicir tanaman semangka. Berarti seember cuma Ya, cangkir gemukan. Oh. Jadi ternyata pupuknya diencerkan. Sesudah diencerkan, itu 1 cangkir diambil, dimasukkan ke dalam 1 ember. Itu berarti disiramkan langsung ke samping titik tumbuhnya. Mulai pemupukan cair itu dilakukan pada hari ke-12 sesudah tanam tanggal 17 Maret tahun 2021, di mana dalam 1 ember ini butuh pupuk cuman 1 cangkir. 1 cangkir pupuk dengan komposisi NPK dan mutiara. Proses pemupukan dilakukan 3 hari sekali menggunakan pupuk cair. Mungkin kiwa pada hari ke-12 ya sesudah tanam ora wis 12 dina ki. Nah, kiwa yang gemuk ngicir. Sing setengah bau ku gemuk ngicir ku butuh gemuk mutiara pira kah? Mutiara karo NPK ora? Iya, ya pas golongan
8 kiloan. Mutiara 8 kilo. Iya kabeh ku. Oh, berarti dibagi loro. Iya, pertama ki. Pertama. Kemudian saya nanjak. Berarti gemuk pertama ki 8 kilo. 8 Iya. kilo ku mutiara Papat. Iya. NPK pupuk seimbangnya papat Iya. 4 kilo dienceraken. Iya. Terus dianjingaken ember ya. Di kucurakannya segayung, secangkir. Iya. Nah, gemuk maning kapan gua? Iya. Kasih wis nggak telung dinas pisan. Oh, ngicir ke telung dinas pisan. Iya. Berarti ning pinggir tanduran semangka gua jadi semprot ya, Pak? Iya, kita mah dibedoli bae, amun nang geblegan ya elok disemprot. Berarti jadi area sekitar titik tumbuh tanaman semangka usahakan jangan menggunakan obat semprot suket atau rumput karena mempengaruhi pertumbuhan tanaman semangka. Biasanya petani semangka membersihkan dengan mencabut rumput di sekitar tanaman semangka yang tumbuh. Ini adalah kebun semangka punya Bapak Warta. Lokasi tanaman semangka ini berada di Desa Pelosokrep, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, yang ditanam pada tanggal 17 Maret tahun 2022 sesudah tanam padi pertama pada musim rendeng, dan ini adalah musim gaduh atau musim sadon, di mana lokasi tanam ini seluas 250 bata atau setengah bau kata orang Indramayu. Itu berjumlah tanaman semangkanya 3.200 tanaman semangka. 3.200 tanaman semangka ditanami tanaman inul. Dan hari ke-13 ini tanaman semangka sudah mengeluarkan, sudah rata semua, sudah 2 daun sesudah daun kepel. Namanya semuanya rata, sudah 2 daun sesudah daun kepel. Tindakan yang dilakukan pada hari ke-13 selain menyiapkan jerami pada larenan atau geblegan semangka untuk roboh atau gebragnya tanaman semangka, juga membersihkan rumput-rumput ini yang ada di samping titik tumbuh semangka dengan mencabuti rumput di areal atau lokasi sekitar titik tumbuh tanaman semangka. Ini dilakukan pada hari ke-13. Di hari 13 itu membersihkan lokasi di sekitar titik tumbuh tanaman semangka dengan mencabuti rumput yang tumbuh pada sekitar titik tumbuh tanaman semangka. Ini adalah hari ke-14. Petani semangka tetap tindakannya yaitu membersihkan rumput atau tanaman yang di sekitar area titik tumbuh tanaman semangka pada hari ke-14. Ini adalah hari ke-14 dari pos tanam tanggal 17 Maret tahun 2022, di mana tanaman semangka sudah mengeluarkan pucuk lung ya, Pak? Iya.
sudah mengeluarkan pucuk atau lung kata bahasa orang Indramayunya. Pada hari ke-14 tanaman semangka sudah mengeluarkan pucuk atau lung. Ini pada hari ke-14 di mana petani semangka yaitu Bapak Warta sembari membersihkan area sekitar titik tumbuh tanaman semangka pada larangan atau geblegan, juga memberikan pupuk organik, karena sekarang beli pupuk seimbang itu harus dikasih pupuk organik. Jadi Bapak Warta ini mencoba memberikan pupuk organik yang dikasihkan oleh kios pupuk. Jenisnya apa Wak pupuk organiknya? Ya, kayak Oh, kayak fosfat ya? iya. Ini adalah jenis pupuk organik namanya Vertipos produksi Pak Tani, di mana kandungannya yaitu unsur haranya magnesium, fosfat, kalsium, sulfur, boron, dan silika. Ini adalah pupuk organik. Ini adalah tanaman sudah hari ke-15, sudah 15 hari pos tanam tanggal 17 Maret tahun 2022. Karena semalam hujan lebat sehingga tanah menjadi basah dan tanaman semangka juga daunnya tampak kotor. Nah, harusnya hari ke-15, karena hari ke-12 kan penyiraman, penggemukan. Nah, hari ke-15 itu melakukan penggemukan yang kedua dengan cara teknik dikucur atau dikicir, penggemukan cair. Tetapi karena semalam hujan, petani semangka menunda penggemukan yang kedua dengan gemuk cair, itu menunggu besok. Dan kalaupun terpaksa besok tetap hujan sehingga tanah basah lagi, maka terpaksa petani menggunakan teknik penggemukan dengan cara melubangi sisi samping tanaman semangka, dengan lalu gemuk cairnya dikucurkan ke lubang yang sudah dibuat tadi. Melakukan penyemprotan karena sudah ada serangga jenis oteng-oteng. Ini adalah serangga jenis oteng-oteng. Ini adalah serangga jenis oteng-oteng yang mengganggu pertumbuhan tanaman semangka karena dia memakan daun semangka. Ini pada hari ke-15 karena ada serangga jenis oteng-oteng, maka petani semangka melakukan penyemprotan
untuk membunuh atau mengusir tanaman serangga pada tanaman semangka menggunakan insektisida. Jadi penyemprotannya yaitu merata kanan kirinya. Ini penyemprotan untuk mengusir hama atau serangga jenis oteng-oteng yang mengganggu pertumbuhan tanaman semangka. Jadi penyemprotanku pada hari ke-15 ku ngusir hama jenis oteng-oteng ku menggunakan insektisida antrakol ya Pak? Iya. Konvidor, Konvidor. Koromarsal Marsal. atau spontan. Iya. Penggunaan ini dalam satu tank ku pirang liter? Anu nek Tanknya berapa liter? 17 17 liter sing diisi pira? Penuh. penuh. Berarti 17 liter penggunaan insektisidanya untuk antrakol 2 Sendok. sendok, Iya. konvidor 2 sendok, Iya. marsal rong tutup. Tutup. Ini adalah pemakaian obat yang digunakan oleh petani semangka untuk penyemprotan pada hari ke-15, di mana ada serangga atau hama daun jenis oteng-oteng. Dilakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida. Ada antrakol, ada tarvidor atau konvidor, ada spontan untuk sistemik. Ini adalah ciri-ciri daun sesudah dilakukan penyemprotan guna membasmi atau mengusir hama daun jenis oteng-oteng. Cirinya daunnya itu ada putih kalau sudah dilakukan penyemprotan.